Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ya di perkuliahan etika profesi. Kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang etika keilmuan. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide awal. Nah, kita lihat apa problem etika ilmu ya. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas apa itu filsafat ilmu ya. Kita sebagai saya sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa saat ini itu dituntut untuk mempelajari beberapa ilmu gitu ya sebelum akhirnya nanti diaplikasikan di dunia kerja. Nah, sebenarnya ilmu itu apa? Ilmu itu adalah upaya kita untuk mengungkapkan sebuah realita yang ada, mengungkapkan sebuah kebenaran. Nah, mencari yang benar itu yang mana? Nah, itulah ilmu gitu. Walaupun nanti di dunia kerja kita juga masih akan melakukan aktivitas mencari ilmu, tapi mungkin tidak sebanyak ketika di kampus. Nah, terus posisi moral itu ada di mana? Posisi moral itu adalah menyediakan petunjuk-petunjuk tentang apa saja sih yang sebaiknya kita lakukan selama kita itu mencari ilmu gitu, atau melakukan aktivitas itu tadi mencari kebenaran. Nah, moral-moral itulah yang akan menjamin seseorang ya, terutama ilmuwan, karena kita di sini posisinya masih penuntut ilmu, itu akan melaksanakan tanggung jawabnya yang meliputi tanggung jawab profesional, tanggung jawab sosial, dan termasuk tanggung jawab moralnya itu sendiri untuk lingkungan yang lebih luas gitu ya. Jadi adanya moral itu menjamin terlaksananya tanggung jawab tersebut. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu, berarti kita akan menyentuh yang namanya pengetahuan, ya kan? Karena ilmu itu pasti akan mencari pengetahuan. Nah, kita balik lagi nih ke unsur-unsur pengetahuan yang mungkin sudah kita bahas pada slide sebelumnya juga, tapi di sini dibahas dengan lebih teknis dan lebih detail. Unsur pengetahuan itu ada 3 ya, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita lihat satu-satu. Ontologi itu menjelaskan tentang ruang lingkup objek yang kita telaah atau objek yang kita amati gitu, serta penafsiran tentang objek tersebut. Nah, kalau di teknik industri ya kita mengkaji industri ya, kebanyakan itu industri, walaupun tidak semuanya memang objek penelitiannya adalah industri gitu, maksudnya industri manufaktur, bisa jadi institusi pendidikan atau mungkin pemerintahan gitu ya. Nah, itu ruang lingkupnya di mana, kemudian penafsiran kita tentang objek yang kita telaah itu dari segi ontologi, karena berbeda penafsiran terhadap objek itu akan membedakan cara kita nanti untuk mencari kebenarannya. Kemudian epistemologi itu bagaimana materi pengetahuan itu diperoleh ya. Aksiologi itu bagaimana nantinya kalau sudah ketemu kebenarannya, sudah ketemu ilmunya, nah bagaimana si ilmu itu kita gunakan gitu. Oke, langsung. Lalu kenapa sih manusia itu harus berilmu gitu ya? Kalau normatifnya itu pasti ya kita jawab aja iyalah, kalau nggak berilmu kan berarti orang bodoh gitu ya. Tapi lebih dari itu ada alasan lain yang dikemukakan oleh Zubair dalam bukunya yang ditulis pada tahun 2015. Alasannya apa? Yang pertama, manusia itu tidak siap hidup di alam yang itu belum terolah dan tidak ada sentuhan teknologi. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika pada zaman manusia purba, mereka yang hidup di hutan gitu ya, tidak ada apa-apa pun akhirnya membuat alat-alat untuk menangkap hewan, untuk memasak, seperti itu. Nah, kalau tidak ada alat-alat yang mereka ciptakan, maka akan sulit sekali kehidupan mereka gitu. Nah, itu yang dialami manusia purba, apalagi manusia modern zaman sekarang gitu. Jadi ilmu itu harus untuk apa? Yaitu tadi, untuk kita bagaimana caranya memanfaatkan alam, mengolah alam untuk kehidupan manusia, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, manusia itu termasuk makhluk yang tidak pernah puas gitu ya, terhadap apa yang dia lakukan dan apa yang dicapainya gitu. Nah, dan di sini kita melihat gitu ya, sampai seberapa wajar sih tingkat kepuasan atau ketidakpuasan itu gitu ya. Karena
manusia yang tidak puas itu sebenarnya positif ya. Positif dalam arti itu akan memunculkan kreativitasnya terhadap sesuatu sehingga muncul ide-ide banyak gitu. Tapi bisa jadi ketidakpuasan manusia itu juga akan menimbulkan sesuatu yang destruktivitas gitu ya, yang merusak aktivitasnya sendiri. Jadi ketidakpuasan yang mengarah pada hal-hal negatif. Jadi yaitu bisa dibayangkan sendiri lah ya, intinya ketidakpuasan yang positif itu adalah ketidakpuasan yang akan mendorong seseorang pada munculnya kreativitas, pada munculnya ide-ide, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru yang itu bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, bukan sebaliknya, itu untuk menghancurkan, baik menghancurkan manusia ataupun alam semesta. Yang ketiga, manusia itu adalah makhluk yang sebenarnya adalah makhluk yang gelisah gitu. Gelisah sebagai bentuk fenomena kejiwaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain gitu. Nah, saya yakin semua dari kalian tuh pasti pernah merasa gelisah gitu ya. Kenapa sih manusia itu gelisah gitu ya? Manusia itu gelisah pasti karena ada keinginannya yang tidak terpenuhi sehingga mereka itu merasa gelisah. Gelisah apakah nantinya itu keharapan mereka itu akan terwujud atau enggak. Gelisah nanti apakah apa yang saya pikirkan itu sesuai dengan kenyataan apa enggak gitu. Jadi kegelisahan itu yang akan mendorong manusia pada munculnya harapan dan impian gitu. Jadi awalnya gelisah dulu, awalnya selalu gelisah. Saya gelisah nih, nanti masa depan saya gimana ya? Saya bisa sukses nggak ya? Orang tua kayak gini, saya harus bantuin gitu ya. Kegelisahan itu akan mendorong manusia ke arah tadi munculnya harapan dan impian. Saya harus punya impian, saya harus punya harapan kalau nanti saya sudah besar gitu ya, saya harus bisa menjadi apa gitu untuk membantu orang tua misalnya gitu. Jadi itulah 3 alasan yang menyebabkan manusia itu harus berilmu. Nah, kalau alasan-alasan itu tidak ada begitu ya, maka sudah bisa dipastikan manusia itu pasti tidak butuh terhadap ilmu. Misalnya ya, ya tadi manusia itu tidak pernah merasa gelisah, berarti kan dia tidak punya keinginan yang ingin dia penuhi. Jadi ya wajar kalau dia nggak pengen berilmu, nggak ingin mencapai apapun gitu. Itu hal yang wajar dan itu bukan hal yang baik gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke penalaran dan logika. Nah, kalau kita bicara tentang penalaran dan logika ini teknik banget ya. Jadi kalau kita bicara ilmu sosial itu mereka main logika sih, tapi logikanya itu bukan berhubungan dengan kuantitatif, tapi lebih ke kualitatif. Nah, kita akan lihat yang di sini yang seperti apa ya. Jadi penalaran itu merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Oke, jadi inti dari sebuah penalaran itu adalah sebuah aktivitas untuk menarik kesimpulan. Itulah ketika pikiran kita, nalar kita, dan logika kita itu dipakai gitu. Ketika kita harus menarik sebuah kesimpulan. Nah, manusia itu mampu mengembangkan pengetahuan karena ada 2 hal utama yang mereka miliki. Yang pertama, manusia itu punya bahasa yang memungkinkan mereka itu untuk mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Yang kedua, kemampuan berpikir manusia itu bisa berdasarkan pada suatu alur kerangka berpikir tertentu. Nah, 2 poin ini harap diperhatikan ya ketika kalian nanti berusaha untuk mempresentasikan sebuah kebenaran, entah mempresentasikan karya ilmiah atau hanya seperti tugas dan lain sebagainya, maka 2 hal ini yang menjadi poin. Jadi kalian harus bisa mengkomunikasikan sebuah informasi ya. Seberapa informasi itu bisa tersampaikan dengan baik, itu parameternya adalah orang yang kita sampaikan info itu menjadi paham apa yang kita maksud, dan kita tidak bertele-tele gitu ya ketika menjelaskannya. Kedua, ketika kita menjelaskan atau mengkomunikasikan itu ada hal-hal yang melatar belakangi informasi tersebut. Jadi istilahnya adalah latar belakang kenapa kita mengkomunikasikan informasi itu.
gitu. Makanya di dalam skripsi itu ketika ada masalah yang kita angkat harus ada latar belakang kenapa sih kamu ngangkat masalah itu gitu. Kalau misalnya ada tugas misalnya ada tugas perancangan produk gitu ya, saya pilih ngerancang produk ember misalnya. Kenapa sih kamu milih ngerancang produk ember? Pasti ada hal yang melatar belakangi. Kenapa sih kamu pengen mencari tahu tentang ini? Kenapa sih kamu pilih neliti itu? Nah, itu yang akan memperkuat perhatian orang ya, attention orang ke kita kalau apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang apa namanya berharga gitu, sesuatu yang emang harus didengar gitu. Jadi harus bisa dijelaskan. Yang kedua tadi ya, ketika menjelaskan itu harus runtut. Jadi ada alurnya, ada kerangka berpikirnya, sampai ketemu kesimpulan itu alurnya seperti apa. Nah, itu harus jelas. Oke, kemudian di sini juga dijelaskan ketika manusia itu melakukan proses berpikir yang namanya penalaran itu tadi, maka ada ciri-ciri tertentu yang terlihat gitu. Yang pertama itu adalah adanya pola pikir yang disebut dengan logika. Jadi statement-statement yang sifatnya logis itu menunjukkan bahwa dia itu memang memikirkan itu dengan penalaran gitu. Tapi kalau statementnya itu nggak logis, maka bisa jadi mungkin dia nggak berpikir, mungkin dia hanya jiplak, dia hanya copy paste atau apa gitu. Jadi ciri seseorang itu melakukan sebuah aktivitas berpikir atau penalaran yang pertama adalah statementnya itu berlogika, ada pola pikirnya. Yang kedua adalah ada sifat analitis dari pola berpikirnya. Jadi sifat analitis itu selalu muncul ya dari pertanyaan kenapa, bagaimana gitu ya. Kenapa dan bagaimana gitu. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, bagaimana kemudian kalau ini tidak bisa? Bagaimana kemudian kalau ada kendala gitu. Nah, itu sifat analitis. Ya, bagaimana kalau gitu. Jadi ada apa namanya? Risk management ya, ada manajemen resiko di balik sifat analitis ini. Nah, dan saya rasa ketika kalian terjun di dunia kerja pun kalian akan diuji dengan 2 poin ini. Jadi bagaimana statement kalian itu benar-benar logis dan bagaimana kemampuan kalian untuk menganalisis sesuatu gitu. Nah, suatu penarikan kesimpulan itu baru dianggap sahih kata Surya Sumantri ya. Itu jika proses penarikan kesimpulannya dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan itulah yang dinamakan dengan logika, di mana logika itu secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Jadi intinya logis tadi ya, intinya logis. Dan bagaimana sih bisa disebut logis gitu? Pertama karena ada alurnya, alur berpikirnya jelas, sumber-sumber informasinya jelas ya, referensinya jelas seperti itu. Oke, nah penalaran itu sendiri itu dibagi menjadi 2 yang kita kenal ya. Yang pertama ada penalaran induktif dan ada penalaran deduktif. Penalaran induktif itu kalau diawali dengan ruang lingkup yang khas, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum gitu ya. Kayak misalnya kalau kita berbicara tentang ini kan biasanya aspek-aspek mungkin seperti aspek-aspek psikologis gitu ya, kayak misalnya kalau kita mengamati kondisi anak gitu ya, kasus anak A itu kalau pada umur 5-7 dia mengalami ini, kemudian kasus anak B dia mengalami ini, khas-khas itu ya. Kemudian dari yang khas-khas itu kemudian ditariklah kesimpulan secara umum. Oh, berarti secara umum anak umur 5-7 itu pasti mengalami yang namanya apa, misalnya masa dimana dia itu mudah sekali marah, misalnya kayak gitu. Jadi berangkat dari hal-hal yang sifatnya khas, kita mengumpulkan fenomena-fenomena yang khas, kemudian kita tarik menjadi satu kesimpulan umum. Seperti itu namanya induktif. Nah, kalau deduktif itu sebaliknya, berangkat dari sesuatu yang sifatnya umum, kemudian kita tarik kesimpulan yang sifatnya itu khusus, ya.
Nah, ini biasanya yang ada di dalam penelitian-penelitian mahasiswa ya. Kita berangkat dari sesuatu yang umum, kemudian kita kecilkan skupnya menjadi sesuatu yang khusus. Nah, kalau di sini dijelaskan biasanya menggunakan silogisme. Ya, silogisme itu kalau kalian ikut tes potensial akademik itu biasanya ada tuh pertanyaan tentang silogisme. Jadi ada premis mayor, ada premis minor, terus nanti ada kesimpulannya ya. Misalnya semua mahasiswa pasti memiliki NIM. Terus yang premis minornya semua NIM pasti diawali angka 1, misalnya kayak gitu. Nah, nanti ada kesimpulannya itu apa? Nah, kebenaran itu adalah ditentukan oleh benar nggak premis mayornya bahwa sebuah mahasiswa itu punya NIM. Nah, ini artinya adalah benar nggak nih referensi yang kamu ambil, benar nggak fakta-fakta umum yang kamu ambil, sumbernya apa. Nah, nanti dari situ baru kita lihat kesimpulannya. Nah, kesimpulannya benar nggak sesuai dengan referensi yang diambil. Nah, itu konsep silogisme, dan itu dipakai untuk kita ya sebagai akademisi biasanya pakai itu yang teknik ya. Jadi kalau membahas tentang tema-tema apa, misalnya tema-tema tentang UMKM ya, secara umum dulu bahwa UMKM itu biasanya mengalami permasalahan di bidang manajemen keuangan, itu kan umum. Terus fakta-fakta umum lagi, misalnya UMKM itu pada umumnya mengalami masa kritis pada tahun-tahun kelima dan keenam misalnya. Nah, nanti terus disimpulkan pada fakta-fakta khususnya, kesimpulannya itu khusus. Jadi manajemen keuangan yang disoroti adalah bagian apanya? Bagian perencanaannya kah? Bagian pembelanjaannya kah? Atau bagian pembukuannya kah? Atau apa gitu. Nah, yang biasanya terjadi di case-case tahun ke-5 dan ke-6 itu apa? Nah, itu dikhususkan lagi sehingga diperoleh kesimpulan yang benar-benar khusus gitu untuk UMKM gitu. Nah, jadi ini penalaran deduktif maksud saya. Jadi berangkat dari yang umum, kemudian kita sempitkan skupnya menjadi khusus sehingga kesimpulannya nanti kesimpulan yang spesifik. Oke. Nah, kita bergerak lagi ke etika ilmu pengetahuan ya. Nah, di etika ilmu pengetahuan kita belajar bahwa saat ini ya, kalau misalnya kita lihat tentang fenomena ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, itu kita tahu bahwa hal-hal yang coraknya empiris itu yang dikaji dengan metode kuantitatif atau metode yang dihitung gitu ya, yang bisa dihitung, itu cenderung menduduki peran utama. Jadi pengkajian yang sifatnya countable itu lebih menarik untuk dijadikan referensi, lebih valid untuk dianggap sebagai sebuah informasi daripada sesuatu yang sifatnya masih abstrak gitu. Seperti misalnya kalau kita lihat yang mungkin kalau kita ini lebih dekat itu kajian psikologi ya. Kalau kajian psikologi kan dia melihat kejiwaan seseorang ya. Kejiwaan seseorang itu kan tidak bisa dihitung ya. Jadi kalau countable itu 2 tambah 2 itu pastilah 4. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu bulan ini 2, bulan depan itu 3, bulan depannya berapa? Pasti 4 gitu ya. Ada deret angka yang jelas, ada pola yang jelas. Tapi kalau kejiwaan itu kan susah kita membentuk polanya gitu ya. Pada satu waktu polanya itu seperti ini, berulang lagi, tapi pada beberapa kondisi setelahnya berubah lagi gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu akan sulit dijadikan informasi. Oleh karena itu ada sebuah pendapat ya bahwa sekarang tuh metode kuantitatif cenderung menduduki peran yang utama. Nah, kenapa? Karena tadi kebenaran itu adalah sesuatu yang kelihatan dan terukur. Ya, tidak ada sebuah kebenaran yang sifatnya spekulatif dan abstrak gitu.
spekulasi, untung-untungan itu nggak ada. Kebenaran itu ya yang bisa dihitung. Maka yang itu yang dianggap sebagai sebuah ilmu. Gitu. Nah, ada pemikiran nih dari Auguste Comte yang mengajukan 3 tahapan pembebasan ilmu. Sehingga kenapa kok tadi metode kuantitatif itu menjadi lebih berperan gitu ya. Yang pertama, ilmu pengetahuan itu berusaha membebaskan dirinya dari lingkungan-lingkungan teologik yang bersifat mistis gitu. Jadi yang nggak kelihatan gitu ya, itu menjadi sesuatu yang nggak usah dipikirin gitu ya, itu membuang waktu gitu. Yang kedua, ilmu pengetahuan melepaskan diri dari lingkungan metafisik yang sifatnya abstrak. Yang ketiga, ilmu pengetahuan itu menemukan otonominya dalam lingkungan positivistik. Nah, jadi maksudnya lingkungan positivistik ya lingkungan yang sifatnya mendukung ke arah perbaikan gitu. Jadi sudah jelas ini arahnya ke arah perbaikan. Jadi bisa kita ukur, bisa kita rencanakan ke arah perbaikannya itu seperti apa. Tapi kalau sifatnya masih gambling, sifatnya masih abstrak, spekulatif, kita tidak akan pernah bisa menentukan ke depan ini akan menghasilkan sesuatu yang positif atau negatif gitu. Nah, itu yang dihindari gitu ya oleh sebagian besar ilmuwan ketika masih bersifat spekulatif atau abstrak tadi. Nah, sehingga kita pahami bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu saat ini merupakan lambang yang paling jelas dari otonomi manusia. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membutuhkan dimensi etis sebagai sebuah pertimbangan. Kenapa? Karena ya sekali lagi ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sesuatu yang sifatnya itu kelihatan dan tampak dan terukur gitu. Sedangkan kita tahu bahwa yang namanya etika, yang namanya moral itu nggak kelihatan gitu. Bisa jadi itu sesuatu yang nggak kelihatan dan nggak bisa kita ukur dengan jelas gitu. Kayak misalnya kesopanan dalam berbicara gitu ya. Itu kan kita mengukurnya seperti apa. Menurut saya sudah sopan, tapi mungkin menurut orang lain itu belum gitu. Kemudian cara berpakaian, keindahan dalam berpakaian. Menurut saya pakaiannya sudah rapi, tapi menurut orang lain mungkin belum. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian akan menjadi satu kecacatan dalam ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kalau kita nuruti ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka tidak akan mau menyentuh soal etika yang sifatnya masih abstrak ya dan sulit untuk terukur. Tapi karena kelemahan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti itu, ya tadi tidak mengenal sesuatu yang tidak nampak itu, kita justru membutuhkan apa yang disebut sebagai etika, sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pada dasarnya itu semua untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia dan bukan menghancurkannya ya. Jadi saking ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang dengan pesat gitu ya, yang awalnya teknologi itu membantu kehidupan manusia ya, itu justru ke belakangnya malah menghancurkan. Kenapa kok bisa menghancurkan? Karena teknologi itu sendiri ya mengeksploitasi alam gitu. Nah, ketika alam itu sudah tereksploitasi, padahal manusia itu hidupnya dari alam, maka akan berdampak negatif tentunya ke manusia itu sendiri yang menggunakan teknologi untuk mengeksploitasi alam gitu. Jadi intinya etika itu nantinya akan mengatur bagaimana sih manusia itu mengembangkan teknologi, menggunakan teknologi sehingga teknologi itu memang akan memperkokoh eksistensi manusia, bukan malah menghancurkannya gitu. Oke, nah kita lihat nih di sini ketika kita punya ilmu ya, kita punya ilmu pengetahuan, maka kemanfaatan sebuah ilmu itu dapat dilihat paling tidak itu dari 4 hal ya.
ketika ilmu pengetahuan itu bermanfaat. Yang pertama, bermanfaat untuk orang-orang yang bergulat dalam ilmu tersebut, ya. Ya, bagi peneliti sendiri gitu ya. Biasanya manfaatnya itu apa? Misalnya ya tentu saja harus ada manfaat ya. Kayak misalnya berupa apa ya namanya? Nobel ya, seperti Nobel itu kan juga bentuk manfaat untuk orang-orang yang bergulat dengan ilmu pengetahuan, karena orang yang udah dapat Nobel itu kan berarti dia selain dapat penghargaan yang luar biasa di tingkat dunia, kan dia juga dapat royalti dari apa namanya penemuan yang dia hasilkan gitu. Jadi itu sebuah income tersendiri buat dia, ada pendapatan tersendiri. Jadi waktunya yang habis untuk meneliti, untuk menemukan sebuah ilmu itu terbayar sudah ketika ilmunya itu berhasil diuji kebenarannya gitu. Jadi ada manfaatnya. Yang kedua, bermanfaat bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ilmu pengetahuan itu menjadi berkembang, tidak stagnan, dan bisa lebih sesuai dengan masalah-masalah pemenuhan kebutuhan manusia. Yang ketiga, bermanfaat bagi skala ruang yang lebih luas. Dan yang keempat, bermanfaat untuk skala waktu yang lebih panjang. Nah, kan ada ya pengetahuan yang apa ya, mungkin bermanfaat sih untuk sekarang gitu, tapi untuk generasi ke depan seperti apa gitu. Kayak misalnya sekarang kalau misal kita bicara tentang global warming ya, kita bikin alat-alat yang itu ramah lingkungan misalnya ya. Yang paling simpel contohnya itu sedotan. Sedotan yang biasa kita pakai itu kan sekarang pakai plastik ya. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu ada tuh ditemukan sedotannya itu dari bambu gitu. Alasannya adalah supaya ramah lingkungan gitu. Nah, supaya nggak mencemari lingkungan lah, karena plastik kan itu lebih susah terurai. Nah, tapi kenyataannya kalau misalnya kita pakai bambu dan itu akan ada banyak permintaan, misalnya sedotan dari bambu. Nah, itu terus bagaimana nanti bambu-bambu yang ada di bumi ini kan habis gitu, dan regenerasi pohon bambu itu kan tidak secepat rumput ya. Jadi kalau rumput itu berapa hari langsung panjang, tapi kalau bambu kan enggak gitu. Nah, itulah yang kemudian akan menimbulkan satu pertanyaan lagi. Ya, itu akan bermanfaat untuk kita di generasi kita sekarang, dan nanti generasi selanjutnya seperti apa? Justru pohon-pohon bambu akan habis. Terus nanti pohon-pohon itu akan tumbuh berapa tahun lagi gitu. Nah, selama belum tumbuh itu terus generasi kita bagaimana gitu. Nah, itu yang kemudian akan jadi pertanyaan baru. Nah, akhirnya muncul lagi kan tuh sedotan yang terbuat dari bahan apa tuh, kayak stainless steel seperti itu, yang itu mungkin 1, 2, 3 lah bisa dipakai berkali-kali dan bisa dicuci misalnya seperti itu ya. Nah, prinsipnya ilmu pengetahuan itu harus bisa dikembangkan secara transgeneratif gitu, dan bisa dimanfaatkan untuk masa depan, untuk generasi kita yang akan datang. Jadi jangan pikirkan sekarang, tapi pikirkan nanti generasi kita gimana kalau teknologi itu kita kembangkan gitu. Jadi harus selalu memikirkan juga kondisi lingkungan kita untuk generasi yang akan datang. Oke, dan ini ada beberapa realita ya, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi itu mulai berkembang, inilah realita yang dihadapi manusia sekarang gitu. Jadi semakin tergantung dengan teknologi, ya tidak bisa lepas dengan teknologi, walaupun ada plusnya juga, kayak misal poin keempat tuh, komunikasi jadi lebih cepat gitu ya, jarak itu serasa tidak jarak wilayah itu secara terasa tidak berarti lagi gitu ya. Terus apalagi misalnya untuk perjalanan ya, untuk perjalanan dari yang berangkat haji misalnya dari sini ke Mekah, bayangkan kalau nggak ada pesawat, kapan kita sampainya, berapa tahun gitu ya. Terus kita mau keliling dunia, mau pergi ke Eropa, mau pergi ke Jepang gitu ya. Bayangkan kalau nggak ada pesawat, kita mau jalan kaki, mau pakai kapal berapa hari gitu. Sini Jakarta aja kalau mungkin ini ada jalan tol lebih cepat gitu ya, walaupun ya tetap biayanya tinggi, tapi setidaknya teknologi-teknologi itu melepaskan kesulitan-kesulitan manusia
manusia. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya untuk realita yang ada sekarang. Nah, kita masuk ke pendekatan ontologis ya. Tadi dari apa sih yang menyusun pengetahuan tadi kan ada 3. Nah, kita sekarang masuk ke ontologisnya. Ingat gak ontologis tadi apa? Ontologis itu membicarakan tentang seberapa besar ruang lingkup objek yang kita telaah ya, intinya gitu. Nah, apa sih yang yang kita lihat dalam ontologis gitu. Jadi kalau bicara tentang objek berarti kita bertanya gitu ya, kita objek apa yang kita angkat untuk kita teliti, bagaimana bentuknya ya, bagaimana hubungan objek ini dengan manusia, dengan alam, atau dengan apa yang berhubungan dengan alam semesta dunia ini, unsur-unsurnya gitu. Sehingga ketika kita memberikan sebuah perlakuan tentang objek itu terkait dengan penelitian kita, maka akan kelihatan dampaknya kemana aja gitu. Nah, ini bentuk dari pendekatan ontologis. Dalam kaitannya dengan kaidah moral, dalam menetapkan objek penelaahan yang perlu diingat adalah tidak boleh melupakan upaya yang bersifat merubah kodrat manusia, merendahkan martabat manusia, dan mencampuri masalah kehidupan seseorang. Jadi kalau misalnya kita memilih sebuah objek, maka pastikan bahwa objek yang akan kita teliti atau akan kita eksperimenkan itu tidak mengalami perubahan kodrat tadi, perubahan kodrat manusia, kemudian tidak menjadi rendah martabatnya karena kita jadikan objek penelitian, dan tidak tercampuri urusan kehidupannya ketika kita jadikan sebagai objek penelitian gitu ya. Mentang-mentang kita penelitian tentang masalah keluarga gitu ya, terus jadi tanya problematika keluarga gitu, jadi wawancaranya jadi langsung masuk urusan-urusan privasinya itu, jadi tidak etis gitu. Nah, itu yang perlu diingat. Kemudian ilmu itu harus bersifat netral ya terhadap nilai-nilai yang bersifat dogmatik dalam menafsirkan hakikat dari realitas. Ya, jadi ketika kita menilai sebuah objek maka harus bersifat netral gitu. Ya, mungkin kalau kita menggali kayak kemarin ya, ada teman saya komunikasi ya, dia meneliti tentang media televisi ya, media televisi seperti TV One, Metro TV, RCTI, SCTV gitu, channel TV itu sebagai media campaign, sebagai media kampanye untuk partai tertentu begitu. Nah, kita sebagai peneliti itu harus bersifat netral dalam melihat objek tertentu. Jangan kemudian kita merasa subjektif terhadap objek kita yang kita amati gitu. Oh, aku senangnya tuh sama partai ini kan korelasinya ke channel yang ini, berarti aku mau neliti ini, hasil penelitiannya nanti dibagus-bagusin gitu ya. Sedangkan yang channel sebelah nanti hasil penelitiannya kasih yang jelek-jelek gitu ya. Lebih cenderung mengamati yang jelek-jeleknya. Nah, itu enggak boleh. Jadi kita harus bisa bersifat netral terhadap objek tersebut, terhadap penafsiran dari objek tersebut. Kemudian pendekatan epistemologi. Pendekatan epistemologi itu mencerminkan bagaimana cara kita mencari pengetahuan. Nah, ini akan tercermin dari metode ilmiah kalau kita sekarang sebagai mahasiswa. Tapi kalau nanti kita terjun di dunia kerja, maka juga pasti akan ditanyakan ya ketika kita diminta untuk presentasi, kenapa sih kamu punya ide seperti itu? Alur berpikir kamu seperti apa? Metode kamu dalam merancang ini tuh seperti apa. Nah, itu nanti harus bisa kalian terangkan, dan kita mulai sekarang harus belajar ketika kita punya sebuah ide, ketika kita punya sebuah rancangan, maka kita harus bisa menjelaskan alur kenapa kita bisa ketemu rancangan itu seperti apa. Jangan pakai alur insting, jangan pakai alur pokoknya kayak gini, nggak bisa kita jawab seperti itu. Harus ada alur yang jelas kenapa kita bisa menemukan rancangan seperti itu. Nah,
Metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan satu, kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten. Ya, argumentasinya itu adalah argumentasi dari pendapat peneliti terdahulu, gitu ya. Jadi memang ada konsistensi, ya, konsistensi dari penelitian-penelitian pendahulu. Mungkin kalau A tambah B sama dengan C, gitu. Jadi sumbernya jelas dan konsisten. Yang kedua, menjabarkan hipotesis, ya. Anggapan awal kita seperti apa? Misalnya balik lagi, pekerja itu kalau dikasih gaji tinggi, dia kerjanya pasti kinerjanya pasti naik. Nah, itu hipotesis awal, ya. Ada hipotesis dulu. Nah, kenapa sih kamu punya hipotesis seperti itu? Harus ada tadi nomor satu, ada argumentasi yang sifatnya konsisten dan itu logis, gitu ya. Diambil dari mana? Bisa dari wawancara, berarti cari data sendiri, atau dari sumber-sumber lain, dari literatur. Dan yang ketiga, baru melakukan verifikasi dari hipotesis yang kita sampaikan di awal. Nah, kita verifikasi, cara verifikasinya seperti apa? Macam-macam. Bisa dengan menggunakan kuesioner. Nah, tadi gunanya metode ilmiah tadi seperti itu, untuk memverifikasi benar tidaknya hipotesis kita, gitu. Nah, itu tadi ya, bagaimana sih ilmu itu menyusun tubuh pengetahuannya. Dalam prosesnya, setiap upaya ilmiah itu harus ditujukan untuk menemukan kebenaran. Intinya itu ya, menemukan kebenaran dan dilakukan dengan kejujuran. Jadi tidak hanya menemukan kebenaran, tapi benar-benar yakin bahwa kebenaran itu diperoleh dengan cara yang jujur. Oke, dan terakhir adalah pendekatan aksiologi tentang bagaimana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan itu, ya. Jadi pada dasarnya pengetahuan ilmiah itu sifatnya komunal dan universal, ya. Komunal itu apa? Komunal itu milik bersama, ya. Jadi siapapun itu boleh memanfaatkan ilmu kita untuk mencapai kebutuhannya. Nah, tapi ada kalanya, ya, ilmu atau teknologi yang nampak itu tadi kita patenkan, gitu. Kita patenkan bendanya, tapi bukan kita patenkan pemanfaatannya, gitu. Kita patenkan bendanya, itu berarti orang boleh memanfaatkannya, ya. Tapi kalau dipatenkan kan berarti harus ada royalti yang dibayarkan kepada si penemu ilmu tadi, ya. Ada manfaatnya untuk yang bergulat dalam ilmu itu. Jadi itu tujuan paten, tujuan hak cipta itu seperti itu. Jadi bukan kok karena ilmu itu komunal jadi mereka bebas menggunakan dengan free tanpa biaya. Terus kalau yang dia dibayar itu berarti dia nggak suka kalau ilmunya dipakai, itu enggak. Jadi tadi 4 kemanfaatan ilmu itu harus dipertimbangkan. Yang kedua itu universal. Jadi ilmu itu tidak punya konotasi tertentu terhadap ras, terhadap ideologi tertentu atau agama tertentu, itu enggak. Jadi pengetahuan itu harus universal. Jadi akan bisa dipakai untuk semuanya. Ras manapun, agama manapun, ideologi manapun itu bisa pakai ilmu itu, gitu. Oke. Nah, kita ke sikap ilmiah ilmuwan, ya. Jadi kita itu ilmuwan, ya, termasuknya karena kita akademisi sekarang. Kalian belum terjun ke dunia kerja, masih akademisi, ya. Jadi masih sikapnya sikap pembelajar, gitu. Nah, kita lihat ilmiah memiliki arti bahwa sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk diuji oleh siapapun. Jadi kalian itu sebagai seorang pencari ilmu, ketika kalian sudah mendapatkan ilmu yang nantinya akan dipertanggungjawabkan, ya, baik dalam skripsi ataupun PKL ataupun tugas-tugas kecil dalam mata kuliah, maka yang namanya ilmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jadi itulah ada yang namanya presentasi, diskusi, sehingga kalian itu bisa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kalian. Nah, sedikitnya di situ ada 6, ya, sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh para ilmuwan. Yang pertama, tidak ada rasa pamrih, bersikap selektif, adanya rasa percaya yang layak
terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. Jadi maksudnya tuh poin 3 itu ketika kita melihat sebuah objek ya dengan panca indera kita, yang kita tahu kemampuan panca indera kita itu seperti apa, maka kita sendiri sebagai seorang peneliti harus percaya dulu dengan apa yang kita lihat gitu. Jangan hipotesis kita di awal itu yang mungkin hipotesis itu kita itu salah, kemudian kita dihadapkan pada kenyataan, loh kok nggak sama ya sama hipotesisku ya, terus kita langsung ngerasa nggak bisa ini salah ini gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus percaya pada apa yang kita lihat, ya itulah penelitian kita dan itulah hasilnya gitu. Nah, keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terlebih dahulu telah mencapai kepastian. Nah, jadi sikap ilmuwan yang keempat itu maksudnya adalah kita percaya dulu bahwa peneliti pendahulu itu sudah punya kepastian hipotesis atau sudah mengalami pengujian hipotesis yang benar gitu. Jadi itu yang akan menyebabkan kita punya referensi dari penelitian terdahulu gitu. Kecuali kalau penelitian kita tuh belum pernah diteliti oleh siapapun, nah itu baru benar-benar baru gitu, newbie sekali gitu. Jadi itu yang mungkin tidak perlu poin 4 ya. Tapi biasanya kan penelitian itu sudah pernah diteliti sebelumnya, jadi kita harus punya sikap percaya gitu ya pada hasil penelitian pendahulu itu. Terus yang kelima, seorang ilmuwan tuh harus selalu tidak puas terhadap apa yang dia lakukan. Jadi kalau sudah meneliti terus sudah tahu penelitiannya itu bisa dimanfaatkan, ya harapannya tidak puas, ya neliti lagi gitu. Ya, sikap yang nomor 5 ini jarang sekali ya kalau mahasiswa merasakan gitu. Kecuali kalau penelitiannya itu proyek gitu ya, setelah dia berhasil neliti terus dapat uang jutaan rupiah, itu baru semangat lagi dia neliti lagi gitu. Ya itu sebenarnya bukan sifat ilmuwan sih, dan saya tidak menyalahkan juga kalau mahasiswa tidak sesemangat itu kalau tidak ada tidak ada dananya gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalian berusaha untuk mendoktrin diri kalian gitu ya, menginternalisasi sikap ilmuwan ini supaya aktivitas belajar kalian itu menjadi lebih kerasa manfaatnya gitu ya, lebih kerasa perjuangannya, dan kalian harus yakin bahwa proses kalian mencari ilmu itu adalah proses kebaikan semuanya. Kalau kalian itu melakukannya itu dengan niat baik untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari umat manusia. Jadi untuk memberikan kebermanfaatan bagi umat manusia gitu. Insya Allah bermanfaat kalau kalian niatnya sudah bagus gitu. Yang keenam, memiliki sikap etis untuk mau mengembangkan ilmu demi kemajuan ilmu dan kebahagiaan manusia. Ya yang terakhir, punya sikap etis atau punya etika ya intinya. Oke, sekarang kita pelajari yang terakhir nih tentang etika akademis. Nah, saya tahu ya bahwa sekarang ini mahasiswa itu tekanan autokreativitasnya itu tinggi. Ya, mahasiswa sekarang sama mahasiswa dulu itu mungkin tekanannya itu tinggi sekarang, cuma karena teknologinya itu lebih canggih sekarang gitu ya. Jadi secara kerja keras, secara semangat pantang menyerah itu seakan-akan lebih besar mahasiswa pada zaman dulu gitu. Padahal mahasiswa zaman dulu itu mungkin tidak ada tuntutan autokreativitas yang setinggi sekarang gitu. Tapi karena teknologi dulu itu sulit ya, apa-apa itu harus ditulis tangan gitu ya, mentok-mentoknya pakai mesin ketik gitu ya. Boro-boro ada scanner, boro-boro ada fotokopi, nggak ada. Jadi buku pun harganya mahal sekali dan terbatas gitu ya. Beda sama sekarang ada e-book, di mana-mana bisa baca gitu ya, bisa copy paste gitu. Nah, tapi autokreativitas yang dituntut mahasiswa sekarang itu besar gitu. Contoh autokreativitas itu adalah salah satunya membuat
paper atau karya tulis sederhana gitu ya, seperti makalah begitu. Nah, kalau mahasiswa itu sudah bisa membuat satu paper karya tulis, maka kemudian di benak saya sebagai dosen, saya pasti akan bertanya, apalagi kalau papernya bagus, karya tulisnya bagus, ya kata-katanya tuh hampir tidak ada kecacatan. Saya bertanya, ini beneran nih karya tulisnya yang buat mahasiswa sendiri? Gitu ya. Itu pertanyaan saya sebagai seorang dosen yang mengevaluasi paper. Nah, apa yang ditulis itu harus selalu berasal dari pikiran penulis itu sendiri. Dan ketika menggunakan pikiran orang lain dalam tulisan kita, maka kita harus menyebutkan sumbernya. Maka berulang kali saya katakan pada mahasiswa, ya, terutama dalam pengerjaan makalah, pengerjaan nanti untuk proposal skripsi atau mungkin laporan PKL, ketika ada statement-statement yang berisi argumen dan itu bukan berdasarkan penelitian kita sendiri, tolong dicantumkan sumbernya dari mana gitu. Penulisnya siapa, diambil dari referensi berupa apa, tahun berapa, itu harus ditulis. Nah, orang yang memakai gelar akademis yang tidak menjadi haknya itu sangat tidak etis. Jadi pertaruhan kalian sebagai mahasiswa itu memang di skripsi sih ya, selain di perjalanan kalian mengikuti semua mata kuliah. Nah, dan di skripsi itu yang akan menentukan kalian akan berhak menjadi sarjana atau tidak, itu memang perjuangannya paling keras gitu. Sehingga sering kita temui mahasiswa itu terpentoknya ya pada skripsi, tinggal skripsi tapi nggak selesai-selesai gitu. Kenapa ya? Karena itu perjuangan real, perjuangan kalian sampai kalian dinyatakan sebagai sarjana. Jadi ini benar-benar menguji pikiran kalian. Bisa nggak sih kalian itu menemukan sebuah ilmu pengetahuan dalam skripsi kalian? Kemudian bisa nggak sih kalian tuh melakukan penalaran-penalaran? Bisa nggak kalian menarik kesimpulan? Bisa nggak kalian itu melakukan sebuah metode ilmiah untuk menghasilkan sebuah pengetahuan? Nah, itu teruji semua di dalam skripsi. Nah, orang yang skripsinya itu dibuatkan gitu ya, berarti gelar akademisnya itu sebenarnya bukan gelar akademis yang menjadi haknya gitu. Makanya kalau pernah ya ada seorang doktor atau ya dokter kalau nggak salah, ketahuan disertasinya itu ternyata plagiat ya, memplagiasi penelitian orang lain. Akhirnya gelar doktornya itu dicabut oleh dikti gitu ya. Nah, itu bentuk yang real sekali gitu. Jadi tidak hanya hukuman sosial ya, rasa malu, tapi juga fisiknya adalah gelarnya itu dicabut gitu. Nah, saya harap semua mahasiswa teknik industri tidak seperti itu ya. Jadi tidak ada yang namanya plagiarisme atau plagiatisme. Jadi apa sih plagiarisme? Plagiarisme atau plagiatisme itu adalah salah satu bentuk mengcopy atau menggunakan tulisan orang lain dan diakui sebagai tulisan kita. Nah, bentuk plagiatisme yang paling kecil yang mungkin itu nggak sengaja sih ya, tapi itu juga sebuah plagiatisme, itu adalah ketika kita mengcopy pendapat orang lain dimasukkan ke dalam tulisan kita dan kita tidak menyebutkan sumbernya. Itu adalah plagiatisme yang paling kecil, nggak nyebutin sumber tok gitu. Nah, tapi ironinya adalah orang-orang kita zaman sekarang gitu, mahasiswa kita zaman sekarang, terutama untuk makalah ya, tugas-tugas kuliah, itu tuh mereka tinggal download dari Google, download Microsoft Word-nya file Word-nya, kemudian tinggal diganti aja namanya, tinggal diganti namanya, diganti nama kita, nama kampusnya tinggal diganti nama kampusnya kita, terus dalamnya itu sama gitu. Paling diganti dikit-dikit itu pun kelihatan sama banget gitu. Makanya kampus itu kan juga ada tuh yang namanya Turnitin gitu ya, untuk melihat seberapa sih plagiatisme itu terjadi di dalam sebuah karya tulis gitu. Jadi hati-hatilah mahasiswa ya, ketika sudah ketahuan dosen tuh sudah tahu bahwa dia tuh hanya copy paste, itu biasanya sudah ditandain itu mahasiswa itu nanti ke belakangnya sampai ke skripsinya itu
seperti apa gitu. Jadi kalau bisa jujur aja, sesuai kemampuan kalian, tidak usah sok-sok bagus, tapi sebenarnya itu bukan karya kalian sendiri, ya. Karena plagiarisme itu adalah bagian dari tradisi mencuri yang menyebabkan malas berpikir, ya, tidak menciptakan pembaruan, tidak menghargai orisinalitas dan kreativitas, dan akhirnya melumpuhkan daya saing bangsa itu sendiri. Nah, oke, jadi ini yang kita pelajari ya, ini bagian dari etika ilmu, ya, etika pengetahuan. Jadi kita belum ke teknik ya mungkin. Nah, insya Allah untuk pekan depan kita akan membahas tentang etika, baru etika di dalam dunia teknik. Ya, walaupun 3 pertemuan pertama ini kita sudah menyentuh unsur-unsur teknik ya, yang mungkin tidak tersentuh di jurusan-jurusan sosial, tapi minggu depan insya Allah bisa lebih detail lagi tentang etika dalam teknik. Gitu untuk perkuliahan kita di pertemuan ketiga kali ini. Jangan lupa nanti dikerjakan untuk link evaluasinya. Jika ada pertanyaan, langsung masukkan di kolom komentar. Demikian saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.